Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Nurlaila Muhayus. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang larutan asam basa. Kita mulai dari teori asam basa dulu ya. Ini ada beberapa teori. Yang pertama itu dari Arrhenius. Jadi menurut Arrhenius itu adalah ada asam, ada basa. Asamnya adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Jadi contohnya, misalnya ada HCl. HCl kalau kita uraikan kan dia menjadi H+ dan Cl-. Nah, dia mengandung ion H+ di sini, maka dia bersifat asam. Gitu ya. Begitupun nanti misalnya ada H2SO4. H2SO4 kalau kita uraikan jadi H+ dan SO4 2-. Ingat di sini disetarakan, maka di sini koefisiennya 2. Dia juga mengandung ion H+, maka dia juga termasuk asam. Ada lagi contohnya, misalnya ada H3PO4. H3PO4 diuraikan jadi H+ ditambah PO4 3-. Di sini 3. Nah, dari ketiga asam ini yang membedakan adalah jumlah H+-nya. Maka nanti kita bisa lihat kalau misalnya H+-nya cuma 1, itu adalah asam monoprotik. Monoprotik. Artinya dia valensi asamnya 1. Nah, kalau ini dia asam diprotik atau valensi asamnya 2. Nah, kalau yang ini asam bisa dibilang triprotik atau langsung dibilang poliprotik. Dia valensinya lebih dari 2 atau di sini 3 kan lebih dari 2 gitu ya. Ini dia asam untuk Arrhenius. Jadi menghasilkan ion H+. Oke, sekarang kita lihat ke si basanya. Basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya ada NaOH. NaOH kalau kita uraikan dia menjadi Na+ dan OH-. Nah, di sini dia ada OH- maka dia bersifat basa. Kemudian misalnya lagi ada CaOH 2 kali. Dia juga kalau diuraikan, dilarutkan di air akan menghasilkan ion Ca2+ dan 2OH-. Itu ya. Jadi masih simpel untuk di Arrhenius ini, asamnya dia menghasilkan H+ dan basanya dia menghasilkan OH-. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu ada Brownstedt-Lowry. Asam adalah suatu zat yang dapat mendonorkan proton atau H+, sementara basanya adalah suatu zat yang dapat menerima proton atau H+. Contohnya misalnya ada H2O ditambah dengan HCl, dia menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Nah, sekarang kita lihat nih antara H2O ke H3O+. H2O awalnya dia hanya ada 2, sementara setelah reaksi dia hanya ada 3. Artinya H2O ini dia menangkap satu H+ untuk membentuk H3O+. Menangkap atau menerima berarti dia basa. Nih ya, basa, dia menerima proton atau H+. Nah, setelah dia menerima H+, ini adalah asam konjugatnya. Konjugat atau asam konjugasi, itu juga bisa ya. Kemudian kalau misalnya sudah menentukan siapa basanya, maka pasti di sini adalah asamnya. Dan di sini adalah basa konjugatnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tentukan pasangan
asam basa konjugasi itu bisa HCl dengan Cl- atau H2O dengan H3O+. Itu ya. Lihat siapa yang menerima dan mendonorkan H+-nya. Oke. Ini teori yang kedua, dan satu lagi teori yang terakhir itu dari Lewis. Asam adalah spesies yang bisa menerima pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu disingkat PeB. Sementara basa adalah spesies yang bisa mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan yang kelas 10, itu tentang struktur Lewis. Contohnya, misalnya ada NH3 ditambah BF3. Kalau dia reaksikan, dia akan menghasilkan H3NBF3 dengan N nomor atomnya 7, F nomor atomnya 9, kemudian B nomor atomnya 5, dan H nomor atomnya 1. Oke. Jadi untuk menentukan siapa asam siapa basanya, kita harus bisa menggambarkan Lewisnya dulu. Nah, Lewis itu berhubungan sama nomor atom dan konfigurasinya. Nanti kita gunakan yang elektron valensi atau elektron di kulit luarnya. Ini ada N, nomor atom 7, kita konfigurasikan menggunakan konfigurasi kulit saja, berarti 2 sama 5, dan ini adalah elektron valensinya. Yang akan kita gunakan untuk menggambarkan struktur Lewisnya. Kemudian F itu ada 2 sama 7, B itu 2 sama 3, dan H itu dia 1. Oke, kita ke sini. Ini atom pusatnya adalah si N, yang jumlahnya lebih sedikit. Berarti di sini ada N, dia punya 5 elektron valensi. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk membentuk oktet dia mengikat H3 sebanyak 3. Ini H-nya elektron valensinya 1. Maka di sini nanti ada H, di sini ada H, dan di sini ada H. Oke, ini untuk NH3 struktur Lewisnya. Kemudian untuk BF3-nya atom pusatnya adalah si B. Dia punya B itu punya 3 elektron valensi, berarti 1, 2, 3. Sementara dia mengikat F sebanyak 3, dan F dia punya elektron valensinya 7. Maka di sini nanti ada F, kita lengkapi elektron valensinya sebanyak 7 untuk si F. Oke, ini udah ya, ini NH3 struktur Lewisnya, kemudian ini BF3 untuk struktur Lewisnya. Nah, kita lihat siapa yang mempunyai PeB atau pasangan elektron bebas dan dia bisa menyumbangkan itu adalah basa. Oke, kita bedakan warnanya dulu. Kita lihat dari dua ini. Nih si N, dia masih ada PeB di sini. Pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Sementara si B, dia udah berikatan semua dengan si F. Maka, si PeB ini dari N, dia bisa menyumbangkan 2 elektronnya ke si B untuk berikatan. Kalau dia bisa menyumbangkan, maka dia adalah basa. Jadi, basanya adalah NH3, sementara asamnya adalah BF3. Itu ya. Jadi kalau misalkan Lewis hubungannya sama PeB. Siapa yang punya PeB, dia bisa mendonorkan, maka dia bersifat basa. Satunya, dia pasti asam. Oke. Itu 3 teori tentang asam basa. Pertama tadi Arrhenius, yang kedua Bronsted Lowry, dan yang ketiga Lewis. Ini ada latihan, kita lihat. Nomor 1, tunjukkan pasangan asam basa konjugasi dari persamaan reaksi berikut. Ini nanti harusnya panah bolak-balik ya. Oke,
di sini lihat ada S2-. Di sini ada HS. Dari S2- ke HS-, si S-nya itu dia bisa menangkap satu H untuk membentuk HS-. Maka ketika dia menangkap satu H atau menerima H, dia berfungsi sebagai basa. Sementara hasilnya setelah dia menerima adalah asam konjugatnya atau konjugasinya. Kalau di sini basa, pasti di sini adalah asam. Dan sisanya adalah basa konjugatnya. Jadi kalau ditanya tunjukkan pasangan asam basa konjugasinya, itu adalah S2- dengan HS- dan H2O dengan OH-. S2- dengan HS- atau H2O dengan OH-. Tapi diingat kalau misalnya nanti ada di option ABC ada dua-duanya ini, maka pilih yang asam kemudian basa konjugasi dulu. Kalau ini kan basa asam konjugasi. Kalau ini asam sama basa konjugasi, maka kita pilih yang asam dan basa konjugasi dulu. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang keduanya. Ini ada, kita lihat yang ini ya. Ini ada H3O+, di sini ada H2O. Dari H3O plus ke H2O, H3O plusnya dia melepaskan satu elektron, membentuk H2O. Melepaskan satu proton, membentuk H2O. Kalau dia melepaskan proton, maka dia bertindak sebagai asam, dan hasilnya setelah si protonnya lepas itu adalah basa konjugatnya. Kalau di sini asam, maka di sini adalah basa, dan di sini adalah asam konjugatnya. Ya. Jadi cukup menentukan yang mana satu dulu asamnya, nanti sisanya dia pasti mengikuti. Ini untuk asam basa konjugasi dari teorinya Brownstedt-Lowry. Oke, ke nomor 2 kita lihat, nyatakan dasar teori dari reaksi asam basa berikut. Dasarnya, ini ada NH3 dengan HCl, dia menghasilkan NH4Cl. Kalau misalnya persamaan reaksinya seperti ini otomatis dia bukan untuk Brownstedt-Lowry ya, gitu. Untuk yang si Arrhenius juga jarang-jarang seperti ini. Jadi ini kemungkinannya untuk teorinya Lewis. Tapi kita cek dulu, ini ada NH3. Seperti dijelaskan tadi, kalau NH3 tuh strukturnya kan seperti ini. H, H. Nah, ini dia ada PEB-nya di sini. Kemudian ada HCl. HCl. Nah, ini kan kalau misalnya dipecah ya, ini jadi NH4 plus sama Cl-. Nah, biar kita ketahuan dapat dilihat perbedaannya, kita lihat yang NH4 plusnya aja. Berarti si Cl-nya kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan si Cl-nya. Kita lihat, ini kan kalau misalkan seperti ini artinya si H-nya itu udah kehilangan satu elektron, maka dia H+, kehilangan atau lepas satu elektronnya. Di sini dia ada PEB, dan dia bisa disumbangkan ke si H untuk membentuk NH4+. Maka kalau misalnya berhubungan dengan PEB, pasangan elektron bebas, teori ini adalah teorinya punya Lewis. Ya, oke. Kemudian, kalau misalnya ada persamaan reaksi yang kedua seperti ini biasanya tandanya bolak-balik ya. Kita lihat, ini ada CO32-, CO32-, di sini ada HCO3. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau lihat itu, yang punya C itu berhubungan dengan yang punya C lagi gitu. Yang punya ini kan H2O dengan OH- gitu ya. Nanti hubungannya gitu. Pasti
satu anion. Gitu. Ini dari CO3 2- ke HCO3- artinya si CO3 2- menangkap satu proton membentuk HCO3-. Kalau dia menangkap atau menerima, maka dia bertindak sebagai basa, yang ini adalah asam konjugatnya. Kalau di sini basa, maka di sini adalah asam, yang di sini adalah basa konjugatnya. Maka teori yang kedua adalah punyanya Bronsted-Lowry. Oke. Dan kita lihat satu lagi. Di sini ada MgOH2 kali. Ini ada HCl menjadi MgCl2 ditambah H2O. Kalau ini kita bisa uraikan dia menjadi Mg2+ dan 2OH-. Kalau ini kita bisa uraikan menjadi H+ dan Cl-. Nanti Mg2+ dengan Cl- membentuk MgCl2 dan OH- dengan H+ membentuk H2O. Nah, di sini dia ada OH- terkait OH- dan terkait H+, maka dia teori dari Arrhenius. Oke. Jadi itu perbedaan antara ketiga teori dari asam basa. Ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, dan ada Lewis. Oke, semoga paham ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.